Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, kita semua diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahim, dan insya Allah pagi ini kita akan sama-sama thalabul ilmi ya, sama-sama belajar tentang satu hal yang paling bermanfaat ya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu tentang wakaf ya. Mari untuk itu mari bersama-sama kita berdoa dulu ya mengawali hari yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari, apa yang kita sama-sama akan dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmunya, Allah berikan taufiknya, Allah berikan hidayahnya buat kita semua sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ya, mimman yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang ketika mendengar taujih dari Allah, mendengar firman Allah, mendengar Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang mengikuti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita mulai dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna waghfir lana dhunubana. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas semua nikmat karunia anugerah kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas semua curahan nikmat karunia kepada kami. Ya Allah, mohon kepadamu di pagi hari ini ya Allah, apa yang kami akan pelajari ya Allah, kau berikan tambahan ilmu, tambahan iman, tambahan kekuatan kepada kami. Gak Ya usah Allah, kami lihat gambarnya. ya Allah, kami hamba-hambamu yang apabila menerima kalammu, mendengarkan taujihmu, mendapatkan hadis dari Rasulmu, adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna du'a'ana waghfir lana dhunubana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, rahmati kami, bimbing kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkan kami di surgamu kelak bersama para nabimu, syuhada dan orang-orang yang saleh, dan berikan kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang tadi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah, Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah Subhanahu wa taala. Baik, bagi kita membahas tentang wakaf ya. Kenapa kita hari ini ngobrolin wakaf gitu ya? Apa pentingnya kita hari ini membahas tentang wakaf di hari-hari libur, di hari-hari santai? Kenapa sih Ustadz ini ngajak ngomongin wakaf gitu ya? Ada apa dengan wakaf gitu ya? Oke, pada saat saya sering sekali mengajak ya jamaah atau siapapun yang saya ajak ngobrol tentang wakaf ya, beberapa ungkapan ya yang secara otomatis keluar dari beberapa orang ya mengatakan seperti ini. Di antaranya yang mudah-mudahan ucapan ini bukan dari kita gitu ya. Seperti ini contohnya gitu ya. Bukannya nanti kalau mau berwakaf itu kalau udah mampu ya kan, wakaf itu sukarela, nggak harus kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kalau ada ya alhamdulillah gitu ya. Dan Allah kan nggak bebani hambanya di luar kemampuannya gitu. Kalau kita belum mampu sekarang ya nggak usah gitu. Nah, ini ada ungkapan seperti itu gitu ya. Ada ungkapan lain juga mengatakan bahwa wakaf itu tuh untuk yang sudah lanjut gitu ya. Kalau kita mah masih jauh lah ya.
Jadi kalau orang yang udah mau meninggal, nah itu mereka tuh butuh wakaf gitu ya, butuh amal jariah yang nantinya akan menemani mereka di alam kubur gitu. Nah ini ungkapan lain gitu ya. Ada juga nih yang milenial ini ya, milenial juga mungkin usianya baru ya 30-an lah gitu ya, 30 35 gitu. Masih di bawah 40 itu bilangnya gini, aduh kalau kita mah masih muda gitu ya, belum 40 tahun, masih jauh lah ya, masih belum kepikiran ngurusin wakaf, mikirin wakaf gitu ya. Impian aja masih banyak belum terwujud, masih harusnya banyak dicapai ya, masih banyak kebutuhan, dananya juga belum ada gitu. Nah ini ungkapan lain seperti itu. Oke, nah dari contoh ya beberapa ungkapan di atas gitu, apakah ungkapan-ungkapan tadi tepat gitu ya? Secara tidak langsung memang ada benarnya gitu ya, tetapi apakah kita semua yakin gitu ya bahwa jatah umur kita yang Allah kasih ini masih lama gitu ya. Kita sendiri kan nggak tahu gitu ya, apakah memang orang yang sudah tua yang memang harus dipanggil duluan ataukah ya yang masih muda gitu ya. Nah, khususnya dalam kondisi pandemi saat ini kita sama-sama tahu ya, COVID-19 ini luar biasa sekali gitu ya. Eh, apa yang tadi disampaikan oleh beberapa ungkapan ya, orang yang ketika diajak berwakaf, diajak ngomongin wakaf, dia bilang nanti-nanti dulu lah ya, belum tentu juga Allah panggil duluan gitu ya. Tapi kan kita tahu ya dalam kondisi pandemi sekarang ini siapapun ya punya peluang yang sama untuk terjangkit COVID ya, punya peluang yang sama juga untuk apa namanya meninggal dunia gitu ya. Buktinya apa? Buktinya hari-hari kita ya medsos itu penuh banget gitu ya. Di handphone kita kabar-kabar dari update grup ya bahwa si fulan meninggal, ya teman kita meninggal, guru kita meninggal, ustaz-ustaz kita meninggal, ya itu kan banyak sekali gitu ya. Nah artinya ungkapan yang tadi itu tidak benar gitu ya, bahwa memang meninggal itu tidak harus tua dulu, tidak harus 50, tidak harus 70 tahun gitu ya. Kita semua pada hakikatnya adalah sebenarnya hanya menunggu giliran saja. Menunggu dari satu sebab kematian kepada satu sebab kematian berikutnya. Nah, untuk itulah hari ini kita bahas wakaf gitu ya. Oke, ya. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Ya, ada yang tahu? Ya, ada yang bisa menebak? Bapak Ibu yang hadir mungkin ya ada yang tahu nggak berapa lama Allah kasih kita kesempatan hidup di dunia ini? Gitu. Kalau ada yang tahu boleh di chat gitu ya. Oke. Nah, tapi kita ada isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi gitu ya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya, umur umatku itu kata Rasulullah 60-70 tahun. Ya. Ada yang lebih dari itu. Wa aqalluhum man yajuzu zalika. Ada yang lebih daripada itu. Ya, tapi nggak banyak ya. Aqall, qalil gitu ya, sedikit sekali. Nah, rata-rata artinya sini apa? Artinya rata-rata pada umumnya ya. Pada umumnya ya, usia umat Rasulullah itu tidak lebih dari 70 tahun. Gitu ya. Dengan kondisi Covid kita lebih tahu, lebih paham lagi. Ternyata yang meninggal di bawah 60 itu banyak sekali gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, artinya semua yang kita kumpulin selama ini dari harta benda kita, kendaraan kita, sertifikat tanah kita, follower kita, gitu ya. Pada hakikatnya itu semua ya akan kita tinggalkan, gitu ya. Akan kita tinggalkan. Rumah mewah, kendaraan 2, 3, 4 gitu ya. Harta, ya, perhiasan, ya, barang-barang branded kita, tabungan, deposito, nggak ada yang kita bawa. Ya, pada akhirnya semua itu pasti akan ditinggalkan dan berpindah kepemilikan apakah nanti menjadi hak ahli waris ya atau nanti menjadi persengketaan. Kecuali ya barang-barang tersebut, harta tersebut ya kita bawa dengan cara kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau kita wakafkan. Nah, pertanyaan berikutnya ya, berapa lama ya kehidupan di akhirat itu? Yang kekal itu seperti apa? Nah, di sini sudah sangat jelas sekali ya bahwa kita semua sebenarnya tahu kok. Ya, kita sering mendengar bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh berfirman ya dalam Al-Qur'an bahwa kata-kata kekal di dalamnya khalidina fiha abada gitu ya. Kekal di dalamnya abada atau abadi selama-lamanya. Itu banyak banget ayatnya. Ada 110 ayat lebih ya kalau kita baca Al-Qur'an itu kata-kata khalidina fiha abada mereka kekal dalam. Ini menunjukkan apa? Bahwa penguatan ya. Penguatan bahwa kekekalan hidup akhirat itu benar-benar ada abadi. Gitu ya. Nah, kita semua menuju akhirat yang kekal abadi, hidup di dunia cuma tinggal menunggu giliran saja kita akan meninggal dunia, gitu. Lalu apa? Ya, lalu apa yang mau kita bawa? Nah,
kalau kita boleh eh, mulai melihat ke dalam diri kita masing-masing gitu ya, merenung antara timbangan amal soleh kita ya dengan timbangan dosa kita. Kalau boleh jujur dihitung, ada nggak di antara kita yang bisa menjamin, yang bisa memastikan ya bahwa kita penuh percaya diri bahwa amal soleh kita, amal ibadah kita, ketakwaan kita, ya keimanan kita, ya itu lebih berat daripada dosa yang pernah kita lakukan. Ya, ada nggak yang kita berani menjamin gitu ya? Kalau ada boleh di chat saya, ya bisa memastikan bahwa amal ibadah saya, ya itu lebih banyak daripada dosa saya. Rasanya nggak ada ya, rasanya nggak ada. Sahabat-sahabat Rasulullah juga dulu itu orangnya ibadahnya luar biasa gitu ya. Tahajudnya, baca Qur'annya, kemudian sholat jamaahnya nggak batal, tapi dalam hati mereka masih khawatir ya kalau apa yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ya yang ibadahnya mungkin ya gitu ya. Kalau saya ya kalau Bapak Ibu saya nggak tahu ya. Ya ibadah mungkin hanya sekedar ya melepaskan kewajiban ya. Sholat mungkin juga hanya sekedar ruku sujud tapi bacaannya hampa ya, atau mungkin tahajud kita mungkin masih belum bisa konsisten, baca Quran kita yang seharusnya ideal 1 juz sehari mungkin masih kita aduh selembar aja berat, sehalaman aja berat, 1 ayat aja mungkin kita nggak kita bisa lewatkan gitu ya. Atau hari-hari kita adalah hari-hari yang memang ya ketawa ya, kakak cekikik gitu ya, ataupun ya banyaklah sekali peluang dosa kita ya. Nah, dengan menyadari ini gitu ya, lalu nanti di akhirat gimana kalau ternyata timbangan dosa kita tuh lebih berat daripada amal kita? Iya, tempatnya dua aja, nggak ada pilihan, gitu ya. Kalau nggak di surga ya di neraka. Nah, kalau kita sudah menyadari diri bahwa kita ini amalnya masih jauh, ya berarti kan kita sebenarnya udah sadar bahwa posisi kita itu akan berada di neraka, kan begitu? Gitu ya. Lah kita sadar diri bahwa amal kita ini masih jauh dari sempurna, masih banyak dosa. Lah, sedangkan hari-hari kita melihat bahwa orang-orang meninggal. Gitu ya. Nah, ketika kita meninggal dunia ditimbang nanti di akhirat kita, masa iya kita cuma berharap belas kasihan Allah Subhanahu wa taala dan belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mengharapkan Rasulullah kasih syafaat sedangkan lisan kita mungkin jauh dari sholawat kepada beliau. Nah, untuk itulah ya karena perlu banget kita menyadari ini ya, kita butuh banget yang namanya sebuah amal jariah berupa wakaf. Kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa? Kenapa kita ngomongin wakaf? Ya, karena amal jariah wakaf inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh siapapun ya ketika seseorang tersebut meninggal dunia. Kenapa? Karena wakaf ini akan mengalirkan pahala jariah yang menambah berat timbangan amal kita. Ya, pada saat apa? Pada saat kita udah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi baca Quran. Nah, ada wakaf nih, ya. Ada wakaf yang dulu pernah kita sumbang masjid, sumbang pesantren, ya kita bisa bangun masjid ataupun kita sumbang anak yatim yang itu menjadi amal jariah. Nah, itulah poin yang bisa kita harapkan nanti terus menambah amal kita sehingga amal kita menjadi berat, dosa kita menjadi ringan, dan itulah mungkin harapan yang kita bisa harapkan pada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab kita masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita taufik hidayah ya untuk menambah amal kita. Nah, itu dari mana? Ya dari sabda Rasul. Rasulullah SAW bersabda, ya idza matal insan, apabila seorang itu meninggal dunia, putuslah amalnya. Yang qata'a, itu kata-kata Arabnya ya. Yang qata'a itu benar-benar sudah putus. Tek gitu ya. Qata' itu putus amalnya. Udah, dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain kecuali 3 hal. Ya, menarik ya, kecuali 3 hal. Ini 2 ya, kecuali 3 hal gitu ya. Yaitu yang pertama apa? Sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Itu nomor 1 loh, gitu ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya, kita punya ilmu, kita ajarin orang sholat, ngaji, ya dia beribadah dengan ilmu itu, dia melakukan kebaikan dengan ilmu kita ajarkan, insya Allah kita dapat kebagian pahalanya selagi dia mengamalkan. Yang ketiga anak yang soleh, ya anak yang soleh kita butuh perjuangan untuk menjadikan anak kita soleh ya dengan godaan akhir zaman yang berat kayak gini, gitu ya. Nah, memastikan bahwa mereka nanti bisa mendoakan kita sebagai orang tua itu berat juga, gitu ya. Nah, kita sendiri kalau kita mau mengukur diri orang tua kita yang mungkin sudah meninggal ataupun masih hidup, dalam salat 5 waktu kita ada nggak doa Rabbana ya Allah maghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidina, dosa orang tua kami. Ya, seberapa sering ya kita mendoakan orang tua kita. Ya, padahal mereka juga mengharapkan doa dari kita. Nah, kalau suatu saat kita meninggal dunia dan anak kita nggak mendoakan, kita mau dapat pahala dari mana?
Itu satu-satunya yang mungkin bisa kita lakukan selagi kita masih hidup dan kita masih punya kesempatan, punya harta, yaitu sedekah jariyah ini, amal jariyah ini. Nah, kenapa? Ya penting. Ya, kenapa setiap orang bukan cuma setiap keluarga ya. Setiap orang tuh penting punya amal jariyah berupa wakaf. Kenapa? Ya, karena yang dihisab itu adalah sendiri-sendiri. Ya, kita setiap orang itu akan masuk kuburan tuh sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Ya, kecuali memang lahannya kayak mungkin ada suatu kondisi di mana peperangan atau apa, satu kuburan rame-rame gitu ya. Tetapi tetap aja dihisabnya sendiri-sendiri. Dan kita semua ini pada hakikatnya itu adalah sedang mendekat ya. Mendekat kepada kuburan ya. Kain kafan kita pun sudah dirajut, sudah ditenun, sudah ada tuh ya. Mungkin sekarang masih di Tanah Abang mungkin atau masih dijual di mana. Tapi itu akan mampir ya, apakah ke rumah kita atau lewat melalui rumah sakit ya, dan semua orang pasti ya akan pakai kain kafan itu. Ya, itulah yang akan menjadi satu-satunya pakaian yang dia pakai di akhir hidupnya. Ya. Nah, kita semua akan berada di alam kubur. Pada saat itulah kita akan dihisab, akan dihitung ya, akan ditanyain itu ya, apa yang kita bawa ya. Nah, dan keinginan terbesar ya oleh orang yang telah meninggal dunia itu cuma satu aja, yaitu bisa berwakaf. Itulah pentingnya kita ngomongin wakaf. Kenapa? Orang yang sudah meninggal dunia punya keinginan sama Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Al-Munafiqun, yang Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, fayaqul ya, mereka berkata, ya Rabb, ya Rabbi laula akhartani, ya Allah sekiranya Engkau mengakhirkan, ya menunda kematianku ila ajalin qarib, ya sebentar aja, ya. Sesaat aja, sedikit waktu lagi. Ya, apa katanya? Fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Ya, bersedekah jariyah maksudnya. Ya, sedekah jariyah. Kenapa jariyah? Mengalirkan pahala. Ya, wa aku minas shalihin. Ini ungkapan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengungkapkan kata-kata ini adalah kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu tentang hambanya. Ya. Jadi keinginan seorang itu ketika dia sudah meninggal dunia dan sekarang menjadi ahli kubur ya, di bawah tanah, ya kalau mereka bisa dikasih kesempatan untuk hidup sesaat lagi, ya kematiannya ditunda sebentar, keinginan yang terbesarnya adalah melakukan ibadah wakaf, ya bukan sholat, walaupun sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab, ya bukan baca Al-Quran, bukan haji umroh, ya ungkapannya adalah fa'asaddaqah. Artinya apa? Inilah sebuah amalan yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat diinginkan ya oleh orang yang meninggal dunia. Nah, tapi ketika tadi kita survei di awal ya, kita tanya, itu kayaknya nggak peduli sama wakaf gitu ya. Aduh lah, nantilah, wakaf tuh belum saatnya, masih muda, belum mau meninggal, ya belum ada duitnya, macam-macam gitu ya. Padahal itulah yang nanti sebenarnya akan sangat dibutuhkan, sangat diinginkan oleh siapapun yang sudah Allah panggil dan meninggal di alam kubur gitu ya. Nah, yang kedua, ya. Sekarang kenapa setiap keluarga, bukan diri pribadi lagi, ya. Setiap keluarga, ya, wajib banget ya punya amal jariyah itu sekeluarga, bareng-bareng sekeluarga. Kita hidup di dunia sekarang sama keluarga kita. Coba sederhananya begini aja deh. Ya. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, gitu ya. Itu tuh udah gak enak banget gitu ya. Itu tuh gak enak banget, sedih gitu ya. Apalagi kalau seandainya posisinya nanti di akhirat kelak, itu ada yang di neraka, ada yang di surga. Beda surga aja, beda level surga aja, itu tuh udah gak enak. Ya, ada yang di Firdaus, ya. Ya, ada di Jannatul Naim, ya. Itu tuh beda tempat aja, beda tingkatan surga aja, itu udah rasanya gak enak. Walaupun juga bahagia gitu, sama-sama masuk surga, gitu ya. Ya. Nah, apalagi kalau seandainya ada dari keluarga kita, orang tua kita, anak kita, pasangan yang kita sayang itu ternyata nggak bareng-bareng di surga. Nah, maka disinilah kita perlu ya beramal jariyah sekeluarga. Tujuannya apa? Ya, tujuannya biar kita bareng-bareng di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya sebuah proyek amal jariyah sekeluarga nih. Ya. Kita punya amal jariyah ya sekeluarga, kita serahkan ya atas nama orang tua, anak, ya pasangan, mertua, ya semua, ya sehingga kita punya amal jariyah. Tujuannya apa? Bareng-bareng di surga, gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita bahas tentang wakaf. Oke, baik. Satu kita akan sedikit menjelaskan tentang wakaf, gitu ya. Apa sih wakaf itu? Ya, wakaf ya menurut para ulama ya yang kita coba rangkum ya ada beberapa pengertian dalam ulama wakaf ini. Ada beberapa istilah dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i gitu ya.
Tapi coba kita rangkum dari beberapa pengertian tersebut menjadi seperti ini ya. Bahwa wakaf adalah menyerahkan sebagian harta, hanya sebagian saja gitu ya, untuk dimanfaatkan selama-lamanya ya, ataupun untuk jangka waktu tertentu ya sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kemaslahatan umum sesuai syariah. Ya. Nah, wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Gitu ya. Jadi wakaf itu tidak harus semua gitu ya. Jadi memang ada anjurannya ya saja kita bisa serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umum ya, untuk ibadah ya, dan seterusnya. Nah, wakaf ini adalah kita menyerahkan harta titipan Allah ini. Sebenarnya itu adalah harta Allah juga, titipan buat kita, kita kembalikan lagi kepada Allah, nanti harta itu digunakan untuk kepentingan umum. Nah, itu pengertian dari wakaf ya. Oke. Nah, jadi wakaf ini adalah sebuah amalan dalam Islam yang sangat istimewa, sangat mulia sekali ya. Ya, jadi bedanya dengan sedekah itu adalah kalau sedekah itu kemanfaatannya sekali gitu. Kita sedekah nasi bungkus ya, nasi kotak sedekah Jumat gitu ya. Nah, itu kan sudah selesai pahalanya pada saat dia barang yang kita pakai, yang dipakai itu habis ya, kemanfaatannya selesai pahalanya. Ya, tetapi kalau wakaf itu keberkahan pahalanya terus mengalir gitu ya, tidak putus-putus sampai akhirat kelak. Nah, ada rukun wakaf ya. Ini juga yang membedakan antara wakaf dengan sedekah. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang hadir di hari ini ya adalah orang-orang yang punya ghirah, punya semangat beramal, bersedekah. Karena nggak mungkin orang yang tidak ada keinginan itu untuk hadir di Zoom ini, ya. Di Zoom ini hadir hanya orang-orang yang punya iman, ya, punya hati, ya, punya rasa untuk sedekah, beramal, berinfak, bersedekah, gitu ya. Karena orang-orang yang di luar ini nggak akan mungkin hadir, gitu ya. Sederhana sebenarnya kita memahaminya. Nah, yang membedakan antara sedekah dengan wakaf itu adalah ada rukun ya. Wakaf itu ada punya rukun. Yang pertama adalah wakif, orang yang berwakaf ya. Kemudian ada maukuf, itu ada harta yang diwakafkan. Kemudian ada maukuf alaih, yaitu manfaat ya, yang menerima manfaat nanti ya. Siapa itu? Apakah anak yatim, apakah para pelajar, ataukah buat orang miskin, ataukah buat masyarakat umum gitu ya. Nah, itu penerima manfaatnya dari harta yang kita wakafkan. Kemudian ada nazir. Nah, ini nazir adalah sebuah lembaga pengelola wakaf gitu ya. Jadi wakaf ini kan harus dikelola, harus abadi ya. Jadi nggak bisa personal ya. Wakaf kita serahkan kepada sebuah lembaga atau yayasan, nanti dengan begitu dikelola dan menjadi pahala jariah buat kita. Ada ikrar. Nah, ini menarik ya, karena memang ada sebuah pernyataan ya. Kita mengungkapkan bahwa apa yang kita berikan itu kita wakafkan. Ya, untuk apa? Untuk keperluan ibadah, untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan dakwah dan seterusnya kepada nazir yang kita tunjuk. Apakah nanti dengan ucapan secara lisan, ataukah dengan tulisan, ya, atau dengan sebuah isyarat gitu ya. Artinya ada pernyataan kita untuk berwakaf. Nah, pertanyaannya, ya, apakah wakaf ini dicontohkan di zaman Rasulullah? Ya, gitu ya. Jadi ada loh yang nanya begini, wakaf ini adanya kapan sih? Gitu ya. Jadi ada yang menganggap bahwa wakaf itu ya pada zaman khilafah, pada zaman tabi'in gitu ya. Pada zaman Rasulullah ada nggak sih? Gitu ya. Nah, ya. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi ini adalah wakaf dari Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, ya, meninggalkan kota Makkah, kota Madinah, ya, beliau singgah di Kuba, ya, membangun Masjid Kuba dulu, ke area kota Madinah sini, ya, membangun Masjid Nabawi. Nah, apa yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan, ya? Rasulullah pertama kali adalah membeli tanah, ya, membeli tanah milik 2 anak yatim. Lalu tanah itu diwakafkan. Gitu ya. Baru dibangun masjid oleh Rasulullah SAW. Jadi itu tuh amalan pertama Rasulullah ketika datang ke Madinah. Itu berwakaf tanah dulu. Ya, kemudian membangun masjid dengan para sahabat semua ya, dan Masjid Nabawi adalah merupakan wakaf ya dari para sahabat ya, para muslimin dan orang-orang yang pernah tinggal di Madinah yang mewakafkan tanahnya sampai akhirnya Masjid Nabawi sebesar ini. Dan fadilah yang luar biasa ya, kita kebayang sholat di Masjid Nabawi. Apapun dah rindu nih. Ya, yang pernah umroh, pernah haji, rindu banget suasana kota Madinah ini. Bagaimana sholat di dalamnya itu nyaman, adem, enak, masya Allah gitu ya. Bisa ke Raudhah, aduh, ya nggak kebayang kita salam kepada Rasulullah SAW ya. Lewat depan makam Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu adalah ada sebuah keharuan tersendiri, ada sebuah kenikmatan tersendiri gitu ya. Ketika kita bisa berkunjung kepada Rasulullah SAW ya. Nah, orang yang sholat di Masjid Nabawi ini itu pahalanya itu 1000 kali ya dibanding dengan sholat di luar masjid ini ya, di masjid manapun.
Nah, ini kan kebayang kita betapa pahala orang-orang yang dulu ikut mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Nabawi, yang mewakafkan uang hartanya. Ini pahalanya Masya Allah ya, sampai akhir zaman nggak putus-putusnya. Gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Masjid Quba juga adalah masjid yang diwakafkan juga ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya ketika mereka membangun Masjid Quba di kota Madinah ini. Dan fadilahnya juga luar biasa ya. Siapa yang datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat ya. Bersuci dari tempat tinggalnya, datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala umroh. Luar biasa fadilah ya, sholat di Masjid Quba juga dapat pahala umroh. Nah, pertanyaan berikutnya ya, kalau Rasulullah berwakaf, amal wakaf ini dilakukan juga nggak sih oleh para sahabat Rasulullah? Ya, kan Rasulullah sudah mencontohkan berwakaf ya. Tentu Bapak Ibu semua ya, sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan ya. Kalau kita baca sejarahnya ya, hampir semua sahabat Rasulullah itu berwakaf. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Tapi yang terkenal mungkin yang mungkin wakafnya besar yang kisah kelihatan ini contohnya wakaf kebun kurma Umar bin Khattab ya. Punya kebun kurma yang sangat luas sekali di Khaybar ya. Yang kebun kurma ini diwakafkan ya, hasil keuntungannya semuanya ya diberikan untuk kemaslahatan umat ya, untuk orang-orang yang berada di Madinah pada waktu itu. Ya, juga cerita yang selalu menginspirasi kita ya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik ya, memberikan apa yang kita miliki untuk umat, untuk kepentingan masyarakat ya. Bagaimana kisah Utsman bin Affan ya, yang membeli sumur namanya sumur Raumah gitu ya di Madinah ya, yang memiliki orang Yahudi, yang pada waktu itu Rasulullah menawarkan barang siapa yang bisa membebaskan sumur itu ya dan menyumbangkan uangnya untuk umat ini, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadinya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang, semua sahabat tuh pengen dapat kebaikan surga itu, tapi mereka nggak punya uang, mereka nggak punya kemampuan. Ya, orang yang kaya pada saat itu adalah Utsman. Ya, dan Utsman segera menyambut panggilan Rasulullah, saya Rasulullah. Ya, dengan negosiasi Utsman, ya Utsman tawar tuh sumur. Ya, walaupun dengan harga tinggi, Utsman siap untuk membelinya. Tetapi orang Yahudi ini ya, otaknya adalah bisnis, ya dia nggak mau semuanya dijual. Oke, silakan beli tapi kita bagi. Ya, bagi hari. Silakan hari ini untuk Utsman, hari besok jatah saya silakan nanti saya bisa jual lagi airnya. Ya, Utsman menerima ya, dia beli dengan harga tinggi tapi jatahnya cuma setengah ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Utsman ya? Pada waktu jatah itu adalah milik Utsman, dia umumkan kepada seluruh penduduk Madinah, silakan kalian manfaatkan air itu ya, silakan dia ambil sepuasnya ya, dan siapkan untuk keperluan kalian di hari esoknya. Sehingga apa? Pada hari esoknya orang Yahudi itu nggak ada yang beli ya, karena air persediaan buat hari esok itu sudah ada. Ya akhirnya dia datang kepada Utsman. Ya Utsman, ya silakan beli aja semua sumur ini. Ya, nah ketika dibeli oleh Utsman, ya dia wakafkan sumur itu. Silakan untuk kaum muslimin, ya untuk orang tinggal di mana siapapun itu, orang Yahudi, orang muslimin, silakan pakai air itu. Ya, dan berkahnya adalah ditumbuhi ya di sekitar sumur itu pohon-pohon kurma. Ya, sampai sekarang masih ada di Madinah. Bapak Ibu yang ke Madinah suatu saat mudah-mudahan bisa bareng saya juga ya. Kita akan datang tuh ya ke kebun kurma Utsman bin Affan ya. Ada di daerah namanya daerah Sultanah ya. Kita dulu waktu masih kuliah di sana, kita sering ke sana ya. Betapa Utsman itu adalah orang yang sangat dermawan. Poinnya adalah ya kedermawanan Utsman itu luar biasa. Sampai hari ini dia juga punya rekening ya di Madinah yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi dari kekayaan harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Utsman ya. Menjadikan kita Utsman di akhir zaman ini. Amin. Baik, saya lanjutkan ya. Bagaimana contoh kekuatan wakaf dalam sejarah Islam ya. Yang terkenal adalah Al-Azhar ya. Al-Azhar ini adalah wakaf dari dinasti Fatimiyah. Yang awalnya adalah masjid ya, kemudian diwakafkan ya, kemudian berkembang menjadi kampus terbesar ya. Dan orang-orang yang kuliah di sana ya, belajar di sana mendapatkan beasiswa ya, gratis semuanya dari wakaf ya. Itu luar biasa sekali. Nah, juga adalah wakaf Raja Abdul Aziz ya. Ini dia punya tanah yang diwakafkan, kemudian dibangun hotel megah ya, hotel bintang 5.
Yang hotel ini sewa pada raja, pada pemerintah Arab Saudi. Hotel yang terkenal ya, kita yang jamaah haji yang pernah haji pasti tahu ini hotel Abrojul Bait namanya. Orang lebih kenal dengan namanya Tower Zamzam ya. Ada hotel macam-macam di sana, ada 7 macam ya. Ada Zamzam, ada Raffles yang paling mahal Raffles ya, ada Rutana ya, Swiss Hotel ya, Fairmont ya, Movenpick ya. Saya semua alhamdulillah pernah nginap di dalam hotel itu ya. Cuma satu yang saya belum, itu Raffles, itu hotel paling mahal gitu ya. Orang paling mahal hanya orang-orang berduit saja ya. Hotel Raffles itu hotel yang paling depan ya, sebelah kiri, yaitu hotel Raffles namanya. Hotel itu mahal sekali ya gitu. Tapi ya saya juga nginapnya gratis karena bawa jamaah Mafiro gitu ya. Hotel-hotel mewah itu. Ya. Nah, itu keuntungan dari hotel ini ya adalah untuk membiayai Masjidil Haram ya. Itu kebayang kita, pahala itu luar biasa ya untuk biayai Masjidil Haram. Oke. Nah, ini ada orang Indonesia yang kaya juga ya. Kaya beneran ini gitu loh. Kaya yang manfaatnya buat umat. Punya tanah di Mekah ya, kemudian tanah ini diwakafkan. Dalam wasiat wakafnya adalah salah satunya ya, hasil dari wakaf ini nanti bisa diberikan untuk orang-orang asal Aceh gitu ya, yang datang melaksanakan ibadah haji ya gitu ya, untuk mendapatkan uang ya dari keuntungan hotel ini, yaitu sekitar 5 jutaan, luar biasa ya. Nah, mau nggak sih ya, kita semua mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, berwakaf ya, sekaligus mendapatkan apa? Meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Sebagai orang yang beriman ya, yang punya iman di hatinya ya, nggak ada yang nggak mau ya. Saya yakin nggak ada yang nggak mau dapat kemuliaan pahala wakaf ya, yang itu dapat kemuliaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh Rasulullah SAW ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum berwakaf ya, pasti semua mau ya. Nah, kalau hari ini kita amin ya, ada di antara bapak ibu yang kaya raya, punya uang di deposito, di tabungan gitu ya, mau nggak kalau hari ini diwakafin tuh 500 juta ya, 500 juta aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ada yayasan Mafiroh lagi butuh dana besar sekali gitu ya, ayo kita wakaf 500 juta untuk wakaf dakwah dan pendidikan ya, mau nggak ya. Yatim tadi kan, kalau kita punya hati, punya iman dan ada dananya, saya yakin semua mau gitu ya. 500 juta tuh kalau kita ada dananya pasti mau ya. Tapi memang pada saat ini ya banyak orang kesulitan. Bisnisnya macet ya, uangnya mungkin juga kepake. Mungkin uang tersebut masih buat biaya sekolah anaknya, buat macem-macem gitu ya. Akhirnya apa? Jangan dulu deh gitu ya. Kalau 500 juta terlalu berat gitu ya. Ya. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta, artinya 500 juta itu sebenarnya juga nggak jadi besar juga ya. Biaya bangun masjid aja lebih dari 500 juta. Ya, Masjid Kampung Mafiro itu 16 miliar. Ya, masjid itu. Ya, yang awalnya cuma ditargetkan 11 miliar, 16 miliar jatuhnya. Masjid Kampung Mafiro. Ya. Ya, kalau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada saat ini, artinya apa? Kita harus menabung dulu kan. Kita kumpulin dulu uangnya. Biar terkumpul 500 juta, baru kita bisa wakafin. Ya. Nah, jadi kalau kita berwakaf 500 juta itu ada 2 cara. Yang pertama adalah kita nabung dulu lah ya, kita kumpulin per bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta per bulan ya. Ya, cara manual lah, cara biasa ya. Kita kumpulin terus ya. Bismillah, dengan niat nanti setelah 500 juta kita bisa bangunkan masjid atau kita bisa sumbangkan gitu ya. Tapi untuk waktu mengumpulkan 500 juta itu kan nggak waktunya sebentar ya. Butuh waktu 500 bulan. Ya, 500 bulan. Itu artinya apa? Ya. 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta itu butuh waktu 41 tahun. Ya, lama banget. Kalau hari ini usia kita udah 40 tahun, 41 tahun. Ya, di usia 80 tahun. Masih ada nggak kita? Masih ada kesempatan hidup nggak kita? Masih ada usia nggak kita? Masih ada umur nggak? Ya. Untuk 40 tahun ke depan. Ya. Kalau kita nggak jamin, nggak yakin, ya. Kalau kita nggak bisa menjamin usia kita 40 tahun ke depan dan kita nggak yakin masih bisa ngumpulin uang sebanyak itu nanti setelah 40 tahun, ya. Nah, maka ada cara, ya, cara mudah, cara sederhana, ya, melalui cara kuantum wakaf. Ya, kita bisa punya kok wakaf 500 juta dengan cara kuantum ini, ya. Dengan apa? Ada program namanya Repro Syariah Alisyah, nah programnya, ya, yang memang dirancang untuk kita bisa berwakaf.
Ya, ini yang disebut dengan cara kuantum wakaf. Ya, per bulan kita mampu sisihkan 1 juta. Ya. Nah, ketika pada saat pertama kali kita ya ikut program tabaruk wakaf ini 1 juta, ya, maka dana wakaf 500 juta pada saat itu juga sudah siap. Ya, pada saat itu juga sudah siap. Ya, dan kita bisa langsung menentukan, memilih ya kemana wakaf 500 juta itu kita wasiatkan. Ya, ini ada program wakaf wasiat namanya. Ya, kita wasiatkan kepada mungkin Al-Azhar, ya, dompet duafa, rumah wakaf, i-wakaf ini yang sudah bekerja sama dengan program ini gitu ya, atau Badan Wakaf Mandiri, ya, Wakaf IKADI. Mereka punya program-program wakaf luar biasa. Atau ke Kampung Mafiro. Ya, karena saya sebagai duta wakaf Kampung Mafiro, ayo wakaf Kampung Mafiro. Ya, atau ya Kesma juga bisa. Ya. Nah, ini ada beberapa alternatif pilihan kita bisa menyalurkan wakaf kita. Setelah itu apa tugas kita? Ya, ya udah kita ikutan iuran aja ya. Di bulan kedua 1 juta. Tapi 500 juta udah siap tuh nilai wakaf kita ya. Bulan ketiga 300 juta, 1 juta gitu ya. Bulan keempat qadarullah taala ya, kena Covid seandainya. Kita nggak tahu kan. Semua orang berpeluang yang sama. Ternyata baru 1 bulan kena, jangan 1 bulan 2 minggu kena, meninggal dunia, susah bernafas, sesak nafas, oksigen habis umpama. Ya, atau sakit Covid-nya tambah parah ya, komplikasi dengan sakit yang lain, meninggal dunia. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Maka pada saat itulah ya wakaf kita ya yang tadi kita niatkan di awal, kita wasiatkan di awal ya, langsung diserahkan ya kepada nazir yang kita tunjuk. Ya, langsung dikelola ya, langsung diterima ya, dan dijadikan program wakaf sesuai dengan amanah wakaf kita. Kita mau wakaf apa? Masjid silakan ke IKADI, rumah sakit domi duafa, ya, pendidikan bisa ke Mafirah, ya, dakwah bisa Mafirah, masjid bisa Al-Azhar, ya, sumur bisa ke Iwakaf, ya, anak yatim bisa ke yatim mandiri, ya, buat universitas bisa ya Kesma, ya, buat sekolah-sekolah di daerah-daerah pinggiran bisa ke rumah wakaf, rumah zakat bisa. Kita punya banyak alternatif pilihan untuk itu, untuk bisa berwakaf. Ya. Nah, wakaf tersebut menjadi wakaf yang akan dikelola, bisa menjadi wakaf produktif, ya, bisa menjadi gedung sekolah, bisa menjadi masjid, ya, yang nantinya dengan itu kita dapat pahala jariah. Nah, apa saja ya keistimewaan program kuantum wakaf ini bagi kita semua yang berwakaf? Pertama, ya, hati kita menjadi lebih tenang dalam bekerja dan beribadah. Kenapa? Ya, kapanpun Allah panggil, ya, alhamdulillah amal wakaf kita sudah siap. Ya, dengan program ini kita sudah menyiapkan wakaf. Kapanpun Allah panggil, wakaf sudah ada tuh, 1 miliar, 500 juta, 200 juta, tergantung nanti kita mau wakaf berapa. Ya. Nah, ini contoh Ibu Tia, 30.000 loh per hari. Ya. Dia sisihkan untuk ikut program ini, ya. Dia bisa berwakaf 500 juta. Ya, Ibu Nur juga 30.000 per hari, masih muda, ya. Dia bisa menyiapkan wakaf senilai 1 miliar dengan program ini. Ya, ini juga diwasiatkan ke Kampung Mafirah, ya. Nanti kita tinggal nunggu hari aja untuk ikrar wakaf ke sana ya Bu Nur ya. Kemudian juga yang kedua, apa istimewanya? Ya, tanggung jawab kita kepada ahli waris sudah ditunaikan. Karena ya program ini menariknya adalah ya ada dana warisan juga yang sudah disiapkan bersama dengan wakaf. Ya, sekaligus kita berwakaf, kita juga sudah punya warisan. Nah, jadi program seperti ini. Ya, Pak Bapak wakil 38 tahun ya ikut program Revo Syariah ini. Ya 1 juta sebulan ya. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Bulan keempat meninggal dunia. Ya, maka ada uang 1 miliar yang diberikan kepada keluarga dari Bapak Wakif ini ya. Nah, 500 jutanya sebagai warisan ya, 450 jutanya sebagai wakaf. Ya, hanya dengan 1 juta sebulan bisa menyiapkan 1 miliar ya. 450 jutanya maksimal 40% itu diwakafkan ya. 550 jutanya menjadi warisan. Nah, ini sesuai dengan fatwa ya, nanti saya jelaskan di belakang. Oke, ini contoh Pak Bardianto ya. Menyiapkan program kuantum wakaf ini 5 miliar ya. Dia adalah masih muda, anggota DPR dari PKS ya di Bogor. Ya, ikut iurannya per bulan 4 juta ya untuk menyiapkan wakaf dan waris senilai 5 miliar ya. Yang ketiga juga program ini bisa berwakaf sekeluarga. Itu yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi kalau kita bisa berwakaf 1 miliar coba ya. Kita buatkan orang tua nilai wakafnya 100 juta. Ibu 100 juta. Mertua laki-laki 100 juta. Mertua perempuan 100 juta, 400 juta sudah. Ya. Anak 1 100 juta, anak 2 100 juta, anak 3 100 juta, istri pasangan kita 100 juta, 1 miliar. Ya. Jadi wakaf itu benar-benar terasa ya manfaatnya. Ya. Beda kalau kita cuma mampu 100.000, itu sedekah ya. Jadi dengan program ini kita bisa menyiapkan wakaf 1 miliar dengan diniatkan wakaf sekeluarga kita gitu ya.
Nah, ini contoh prayoga ya, Pak. Prayoga ini usia 41 tahun, masih muda ya. Karena sangat sayang sama keluarganya, pengen bareng-bareng lagi di surga sama keluarganya, ya. Dia siapin wakaf 1 miliar. Dengan niat ya, pahalanya ini nanti buat sekeluarga ya, dan siap juga ada warisan buat keluarganya. Ibu kelas wara ya, seorang notaris ya, menyiapkan nilai 2 miliar ya. Ya, nanti akan diwariskan juga buat keluarganya dan juga ada nilai di situ buat wakaf atas nama kedua orang tuanya ya, sebagai hadiah buat orang tuanya ya. Yang keempat adalah dengan program ini kita bisa merencanakan wakaf sejak dini tanpa harus menunggu kaya dulu gitu ya. Jadi anggapan yang tadi harus kaya dulu itu salah. Dengan program ini tukang bakso ya bisa menyisikan satu mangkok bakso yang 15.000 per hari itu, per piring itu ya, per mangkok itu dia bisa berwakaf 200 juta di sini ya. Bukan masalah kaya atau enggaknya, antara mau dan enggaknya di sini ya. Maka dengan iuran yang sangat murah ya, kita bisa menyiapkan wakaf ya, dan ada kepastian wakaf. Nah, ini contoh nih, Maulvi 21 tahun loh ya, menyisihkan sekitar 300.000 per bulan ya, itu bisa punya wakaf 750 juta yang diniatkan sama orang tuanya. Aditya juga 300.000 per bulan ya, 23 tahun ya, 350.000 lah kalau nggak salah ini ya. Nilai wakafnya 1 miliar ya, diniatkan wakaf atas nama orang tuanya. Nah, yang kelima, kita dapat menentukan nazir wakaf yang dipercaya untuk mengelola wakafnya, seperti untuk pesantren ya, dakwah, masjid, masakit, sumur, wakaf produktif dan lainnya ya. Sehingga apa tujuannya ya, jelas pengelolaannya ya, kita tahu yang ngelolanya siapa ya, sehingga apa, wakaf yang kita tadi salurkan ya, yang kita niatkan dan wasiatkan itu menjadi berkah ya, menjadi pahala jariah terus mengalir. Nah, ini contoh ya, ini Ibu Sari ya, Masya Allah Ibu Sari ini ya, Ibu Ratna Sari ini luar biasa gitu ya. Wakafnya ke Kampung Mafiro tuh banyak banget. Salah satunya ini ya, dia menyerahkan wakaf wasiatnya ini ya 250 juta kepada Ustadz Hattah ya, pada pimpinan Mafiro ya, 250 juta. Ikrar wakaf nanti di sana bersama anak-anaknya, bersama suaminya. Juga ini jemaah Mafiro juga luar biasa ya, Ibu Mira Karmelia namanya, di Bogor Ibu ini ya. Ya, ikut program Kuantum Wakaf ya, wakafnya diserahkan ke Kampung Mafiro juga 250 juta. Ya, di Masjid Mafiro tuh, masjid yang tempat dari ikrar wakaf ini ya, ini masjidnya 16 miliar ya. Luar biasa, masjidnya besar sekali ya. Nah, bagaimana cara berwakaf melalui Kuantum Wakaf? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana sih caranya biar kita bisa punya wakaf melalui Kuantum Wakaf ini ya? Yang pertama ya, yang kita lakukan adalah kita siapin nama-namanya dulu ya. Pahala wakaf yang kita siapkan, yang nanti kita niatkan itu buat siapa aja ya. Jadi kita list dulu ya, buat ayah Bapak Muhammad Sa'ad bin Hayun, Nur Aida binti Nasron ya, kita siapkan ya, Syauki bin Abdul Aziz dan seterusnya. Kita sebutkan nama ya, kita siapkan dulu nama-nama siapa yang akan menerima manfaat dari pahala wakaf itu nanti ya. Pahala wakafnya buat siapa ya, itu yang paling penting ya. Yang kedua adalah kita hitung dulu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah kasih selama ini, dari keluarga, anak-anak yang Allah kasih ya, kesehatan ya, pekerjaan kita, karir kita ya, rumah kita yang mewah ya, kendaraan kita ya yang bagus 2 atau 3 ya, kebun mungkin kita punya, properti, perhiasan. Kita hitung dulu betapa banyak nikmat yang sudah Allah kasih ini ya. Ya, dengan apa tujuannya? Ketika kita menghitung nikmat itu, artinya kan kita harus banyak kita syukur, ya Allah, nikmat ini luar biasa banget ya. Nikmat yang banyak ini saya pengen bawa lagi ke surga nanti, bawa lagi ke alam kuburku, maka saya akan hitung nih, berapa sih nilai yang pantas ya, yang mau kita wakafkan kepada Allah setiap bulannya. Kalau nih seandainya kita sisihin 10.000 aja, 10.000 per hari, setiap anggota keluarga kita 10.000, kita 10.000 ya per hari, istri 10.000, anak-anak 10.000, 10.000. Coba kita hitung tadi dengan nama-nama yang tadi kita rencana niatkan wakaf untuk mereka ya, biar dapat pahala wakaf. Ikhlas nggak kita? 10.000 sehari. Boleh di-chat dong. Nah, kali ini saya minta di-chat. Kalau 10.000 sehari, ikhlas nggak? Yang ikhlas 10.000 sehari, boleh dong di-chat. Ya, ikhlas gitu aja chatnya. Ya, ikhlas. Ya, silakan di-chat. Berarti Bapak Ibu menyimak saya gitu ya. Mendengarkan saya hari ini. Tadi jangan sampai saya ngomong sendiri nih. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikhlas 10.000 sehari, boleh di-chat dong. Ya, ikhlas gitu aja ya. Mudah-mudahan jadi niat ikhlas kita. Waduh, ikhlas 50.000 per hari bahkan. Ya luar biasa gitu ya. Ikhlas insya Allah. Gitu ya. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan pahala jariah. Nah, yang keempat apa? Ya, kita hitung lagi.
Apakah angka tadi benar-benar sudah ikhlas untuk kita niatkan? Jangan-jangan ketika kita hitung ya, 10.000 kita, istri 10.000, 20.000, anak-anak 4 udah 60.000, orang tua 70.000, 80.000, 90, 100.000. Wah, 100.000 per hari nggak jadi ikhlas ya. Ternyata 10 orang per hari 100.000, berat ya. Kalau dikali 30 hari 3 juta, aduh 3 juta nggak jadi ikhlas ya. Nah bahaya ya. Kalau ternyata ya kita udah hitung-hitung 10.000 sehari, ternyata setelah kita kalikan jumlah keluarga kita dikali 30 hari, kita nggak jadi ikhlas ya. Coba kita lihat lagi ya. Ada berat di hati kita itu mungkin ya. Belum ikhlasnya kita. Coba kita lihat rumah kita yang sudah Allah kasih. Kita bela-belain tuh belinya, cari duitnya, cicilnya mungkin ya. Atau kendaraan yang kau titipkan itu kita bayar per bulan ya, 10 juta mungkin iurannya per bulan, ya bayarnya per bulan kalau itu nyicil. Itu ya. Pantas nggak sih? Buat akhirat yang kekal abadi kita masih mikir-mikir panjang gitu ya. Ya Allah, 300.000 per bulan aja masih berat buat wakaf. Malu kita ya. Malu, bener-beneran malu. Masih mikir panjang buat 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, 3 juta sebulan, dibanding nikmat yang Allah udah kasih begitu banyak ya. Ya, mudah-mudahan jadi perenungan buat saya pribadi ya, dan kita semua yang Allah kasih hidayah ya. Nah, apa nih persyaratannya biar kita bisa berwakaf melalui kuantum ya. Yang pertama adalah kita siapin KTP tentunya ya. Nanti kita akan buatkan ya gambarannya ya, nilai wakafnya. Juga siapin data ahli waris ya. Karena nanti mereka lah yang akan nanti menjalankan amanah wakaf kita ya. Kemudian juga nama-nama yang kita niatkan untuk menerima pahala wakaf kita tulis juga ya. Kemudian kita serahkan kemana nazir wakafnya ya. Kita boleh pilih kok ya, nggak harus ke Mafiro ya. Tapi kalau jamaah Mafiro yang hadir hari ini saya ajak, yuk kita support Ustaz Hatta ya, dengan target yang lebih besar sekali, kita support bersama-sama ya. Lalu kita nanti akan ada ikrar wasiat wakaf ya. Lalu kita nanti ada iuran tabaruk yang kita bayarkan setiap bulan. Kita cicil setiap bulan gitu ya. Nah, mari bersama-sama kita ucapkan ya, dengan hati kita, dengan lisan kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama-sama kita ikuti bersama Bapak Ibu yang hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dalam rangka meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Pada hari ini saya niatkan untuk mengikuti program kuantum wakaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dan meridhai niat mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, minimal niat dulu Bapak Ibu. Ya, niat itu pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lakukan maka pahalanya akan double ya. Niat satu melaksanakannya 10 kali pahalanya. Ya. Nah, yuk ya, saya ajak Bapak Ibu kita wakaf ke Kampung Maghfirah ya. Kita support Kampung Maghfirah ya. Kita lihat program-program Kampung Maghfirah itu seperti apa ya. Ini Ustaz Hatta ya dalam memberikan ya, ilmunya ya, mengajarkan ilmunya kepada santri-santri mahasiswanya ya. Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sini tuh gratis Bapak Ibu. Ya, tahun ini Maghfirah terima 250 mahasiswa gratis. Ya, mereka kuliah, mereka belajar agama, mereka makan, mereka tinggal di asramanya, mereka dikasih buku, ya dikasih pakaian, ya. Itu luar biasa ya. Saya sempat tanya Ustaz Hatta, Ustaz, per bulan biaya Maghfirah ini berapa? Itu tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak mahasiswanya. Itu dia bilang pada waktu itu ya, itu 300 juta per bulan. Mungkin sekarang udah 500 juta per bulan. Untuk apa? Untuk operasional bagaimana ya mengembangkan pendidikan ini ya dan dakwah ini ya. Mereka ini akan dicetak menjadi ulama-ulama ya, yang mana apa, semuanya kita akan meninggal. Ustaz Hatta akan meninggal ya, saya akan meninggal, kita semua Ustaz semua akan meninggal. Lalu siapa nanti akan mengajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita agama ya, akan mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka menjaga iman mereka, menjaga akidah mereka ya. Inilah generasi-generasi yang sedang disiapkan gitu ya. Mereka menghafal Al-Quran ya, luar biasa gitu ya. Kita kebagian pahala dari setiap Al-Quran, setiap ayat yang mereka baca ya. Mereka belajar ya. Ya kelasnya masih bambu ya.
Ruang belajarnya masih bambu, ada sebagian yang batu, ya. Tapi sebagian atapnya juga masih atap, bukan atap ini ya. Jadi ini kegiatan mereka, ya. Luar biasa Ustaz Hatta turun dalam membina mereka yang menjadi pribadi-pribadi yang ya berkarakter gitu ya. Dosen-dosennya juga dari luar negeri, ya dari Sudan ada, dari Syria, dari Madinah ya, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, dan juga ada sekolahnya, ya. Mencetak anak-anak dari tamat SD ini, ya, ini kelas SMP-nya ya. Ini luar biasa gitu ya. Ada ekstrakurikuler memanah, berkuda dan seterusnya ya. Nah, ini yang berjalan sekarang ya, program Kampung Mafiro ini ya sekarang masih dibentuknya STIVI ya, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Mafiro ya, tahun 2016 berdirinya ya. Insya Allah ke depan Ustaz Hatta akan membuat ini menjadi institut ya di tahun 2024 ya. Kemudian insya Allah doa Bapak Ibu semua, support Bapak Ibu semua ya. Kita akan jadikan universitas ya, Universitas Pendidikan Islam Maghfirah ya, di tahun 2030. Kemudian juga ini ada apa SMP-nya ya, bertahap gitu ya. Untuk putrinya tahun 2022 nanti akan dibuat ya, dan aliyahnya di tahun 2025. Artinya programnya masih panjang sekali gitu ya. Masih butuh support dari kita semua ya. Nah, tahun 2040 ya. Jadi pada waktu itu bulan Ramadan ya, saya ngobrol sama tadi Masjid Itikaf Kampung Mafiro. Saya tanya beliau, Ustaz, tahun 2040 itu antum masih ada nggak? Beliau bilang apa? Mungkin dia udah nggak ada tahun 2040. Karena pada saat itu usianya udah 70 tahun lebih. Tapi kata beliau, sekolah ini harus ada. Ya, pendidikannya harus berlanjut. Maka beliau bilang, ayo, apa yang bisa kita lakukan? Ayo ajak sebanyak-banyaknya jamaah Mafiro, siapapun ya, untuk berwakaf ke Kampung Mafiro. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ini PR masih besar, 2040 kita masih butuh dana miliaran. Ya, ratusan miliar ya, untuk apa? Untuk menebar rahmat dakwah ini ya kepada seluruh umat ya. Ya, di daerah-daerah, mungkin di Kalimantan, di Pontianak, di Aceh, ya di Riau, di Padang ya. Beliau akan mendirikan sekolah ini ya, sekolah yang berkarakter, yang berkualitas. Dan itu kata beliau, mungkin 2040 saya udah nggak ada. Mungkin saya juga udah nggak ada. Ya. Mungkin kita semua udah nggak ada. Tetapi mudah-mudahan pahala wakaf kita, mudah-mudahan pahala wakaf kita kekal abadi ya. Kita support selagi kita mampu, selagi kita bisa. Ya. Kenapa wakaf ke Kampung Mafiro ya? Insya Allah ya, wakaf kita ini berkah, pahala kekal abadi. Kenapa? Karena jelas ya, yang akan menggunakan wakaf kita itu jelas, programnya jelas ya, pendidiknya jelas, mahasiswanya jelas, yang belajar di sana jelas ya. Ini gedungnya nih, Bapak Ibu ya, mungkin lihat gambarannya ya. Ya, ini masih butuh wakaf yang besar sekali ya, untuk bagaimana membangun Mafiro ini menjadi apa? Taman pendidikan yang lengkap ya, dari PAUD ya, dari usia dini sampai usia lanjut ya. Dan membutuhkan support kita semua. Jadi mereka inilah yang nanti akan mengajarkan ya anak-anak kita ya. Mengajarkan anak-anak kita ke depan apa? Agama ya. Menjaga akidahnya ya. Siapa? Ya, yaitu mereka yang kita support ya, yang mereka belajar sekarang. Dan mereka akan menjadi penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah ini ada dari Tawakaf juga ya, sahabat kita Gilang berwakaf 10 juta, serahkan kepada Ustaz Hatta di Kampung Mafiro ya, Ustaz Hatta terima wakafnya ya. Kemudian juga ada Ibu Karmila ya, juga ada tim Duta Wakaf kita juga menyerahkan wakaf beliau ke Kampung Mafiro ya, 225 juta, alhamdulillah ya. Nah, jadi program yang tadi bisa menciptakan dana wakaf ratusan juta miliaran itu tuh program apa sih ya? Kok ada program ya yang bisa menciptakan dana wakaf dalam jumlah yang besar seperti itu? Gitu. Ini pertanyaannya. Itu Bapak Ibu tadi bertanya-tanya gitu ya. Program wakaf ini seperti apa kok bisa ya ada dana ratusan juta miliaran yang bisa ada dari dana ini ya. Nah, ini adalah program dari fitur wakafnya Alianz Syariah Bapak Ibu ya. Alianz Syariah itu mengkreat sebuah program ya,
meng-create sebuah program wakaf dengan mudah, ya kita siapapun bisa berwakaf dengan cara ini, gitu ya. Jadi banyak cara berwakaf itu, salah satu dengan caranya adalah dengan kita ikut program Alisha Protection Plus namanya. Ya, jadi kita bisa berwakaf dengan cara mudah, ya, berkah lagi berlimpah, ya, dan dapat pahala jariah dengan cara mudah, gitu ya, dengan cara mudah. Ya. Nah, program ini sudah sesuai fatwa belum? Itu pertanyaannya, ya. Program ini apakah sudah ada fatwanya? Ya, sudah sesuai fatwa atau belum? Ya. Program ini Bapak Ibu semua alhamdulillah ya sudah ada fatwa ya. Fatwanya adalah fatwa nomor 16 ya Dewan Syariah Nasional tahun 2016. Ya, fatwanya sudah ada lama gitu ya, tapi belum semarak untuk disyiarkan. Nah, ini tugas kami semua untuk mengajak Bapak Ibu berwakaf dengan cara mudah ya melalui program ini. Nah, program ini juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional ya, diawasi ya. Jadi enggak begitu saja dibuat program wakaf ini, tetapi diawasi ya, ada dewan pengawas syariahnya. Ada Dr. Muhammad Hidayat MBA ya, menjadi dewan pengawas syariahnya, juga ada Dr. Muhammad Hidayat ya. Kemudian juga ada pertanyaan berikutnya ya. Dapatkah dipastikan bahwa lembaga keuangan syariah ini sehat dan kuat? Itu pertanyaan umumnya ya. Sehingga dana yang dikelola terjamin aman, amanah dan profesional ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, Aliyah Syariah ini adalah lembaga keuangan dan asuransi syariah terbaik di Indonesia saat ini ya. Jadi the best-nya ya dari sisi dana dan kuatnya perusahaan ini nomor 1 di Indonesia. Ya, penghargaannya banyak sekali ya. Dan Bapak Habibie berperan ya serta ya orang yang punya peran andil ya. Pertama kali beliaulah yang membawa Allianz Syariah ini ke Indonesia. Gitu ya. Nah, ini videonya mungkin kita setel sedikit ya. Mudah-mudahan kedengaran ya. Kawan karib saya. Jadi itu kawan karibnya ya. Kawan dekatnya ya. Kakak kelas dia. Estatisnya, kemampuannya, keahliannya di asuransi kata beliau. Pada akhirnya dia membesarkan. Asuransi yang besar namanya Allianz. Asuransi besar itu adalah Allianz kata beliau. Dia sudah tokoh dalam Dan asuransi. berkata tokoh, Ya, Pak Habibie ajak beliau ke Indonesia. Kamu harus ke Indonesia kata Pak Habibie. Setelah dia pelajari beberapa tahun gitu ya. Bahwa kita dan akan masuk ke Indonesia seperti itu gitu ya. Sangat kuat sekali, insya Allah aman dana Bapak Ibu semua ya, karena lembaga ini sangat kuat sekali ya, mengelola dana yang sangat besar sekali, kemudian juga nomor 1 di dunia ya, dan punya program wakaf yang berkah, ringan, amanah dan sumbangsi. Nah, apakah sudah ada dana wakaf yang disalurkan? Itu pertanyaan berikutnya ya. Sudah Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada dana wakaf yang disalurkan, ini ya disalurkan melalui inisiatif wakaf ya. Jadi Bapak ini mewasiatkan wakafnya kepada lembaga yang namanya Nazir Wakaf I-Wakaf ya, dan ini diserahkan oleh ahli warisnya ya, dan istri dan anaknya ya, untuk apa? Untuk wakaf sumur ya, dan wakaf pembebasan lahan pesantren seperti itu ya. Nah, jadi saya tutup ya. Hidup kita di dunia ini cuma 3 hari ya. Kemarin yang tidak bisa diulang lagi, hari ini kesempatan kita beramal, besok belum tentu kita ketemu ya. Jadi itu renungan buat kita hari ini ya. Nikmat Allah kasih itu banyak banget ya, tak terbatas. Yang kita syukurin, nggak tahu wes berapa banyak, dan nikmat yang kita wakaf itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Ini ada tabel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zulhamdi sudah mengundang saya untuk testimoni tentang wakaf kuantum ini, program ini. Dan terima kasih yang sudah pada hadir untuk mendengarkan dan menyaksikan testimoni saya. Saya Dr. Hajara Fakumadewi, spesialis kulit dan kelamin, magister kesehatan FINS BV. Saya berprofesi sebagai dokter spesialis kulit yang berpraktek di Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Bakti Kartini, dan saya punya klinik sendiri di RKDS Klinik. Ya, alhamdulillah saya menjadi jamaah haji di Makfirah itu tahun 2014, pergi haji bersama suami saya dan ibu saya. Nah, alhamdulillah memang saya ingin sekali bernaik haji pada usia muda dan juga sekalian mendampingi juga orang tua saya. Nah, almarhum papa saya itu selalu berpesan jadi sebagai manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, memang saya sebagai dari kecil ya, orang tua saya juga papa saya juga orang dokter.
Jadi saya mengikuti jejak beliau, saya tuh senang bisa berbagi ilmunya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, selain itu juga saya suka ikut menjadi salah satu yang narasumber-narasumber untuk berbagi kesempatan baik di acara ilmiah maupun acara-acara yang sifatnya seperti ini ya, yang untuk tausiah dan sharing tentang kesehatan di masjid-masjid besar juga, ya apa saja yang saya bisa lakukan untuk manfaat bagi orang banyak. Nah, memang intens di grup jamaah Maghfirah ini kita selalu silaturahmi walaupun dengan suasana pandemi COVID ini kita berintens komunikasi lewat WA group. Nah, tidak henti-hentinya Ustaz Zul selalu mengajak kebaikan bagi kami para jemaah Maghfirah. Tidak perlu silaturahmi dengan program-program salah sedekah subuhnya, dengan program-program wakaf ini dan program-program yang berhubungan dengan umat untuk kampung Maghfirah dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya melihat program ini, saya awalnya kan juga merasa wah 1 miliar itu berat ya, andai saja saya punya uang cash sebesar itu, saya ingin, tapi kan untuk saat ini memang belum ada untuk saya harus mewakafkan untuk kampung Maghfirah. Dan lalu Ustaz Zul memberikan penjelasan mengenai program Quantum Wakaf ini, dan ya seiring usia saya ya yang sudah kepala 4, sehingga saya tertarik untuk ikut program yang ada wakaf untuk kampung Maghfirahnya, juga untuk wakaf warisan. Jadi saya memberikan wakaf-wakaf itu terutama untuk orang tua saya ya, almarhum dan almarhumah, dan untuk mertua saya dan untuk suami dan anak saya juga. Dan saya akan memberikan wakaf warisan itu juga untuk kedua anak saya. Nah, memang kan di kondisi pandemi COVID-19 ini kan memang kita untuk berusaha selalu sehat, apalagi saya dokter spesialis dari garda terdepan juga, tentu resiko paparan juga banyak ya, resiko juga saya berhadapan dengan pasien-pasien saya juga banyak, walaupun saya juga selalu pakai APD lengkap ya, dari APD level 1 sampai level 3 saya selalu ini. Oleh sebab itu saya juga ingin selalu diberikan kesehatan ya, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang sekarang ini lagi terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, suami saya juga sering selalu mengingatkan kalau misalnya kita ingin terhindar dari penyakit atau kondisi apapun ya, mara bahaya atau apapun, dengan sedekah. Dan juga orang tua juga selalu berpesan, dan sahabat-sahabat juga saya juga mengatakan bahwa yang menolong adalah sedekah. Dan dengan apalagi kalau misalnya dengan wakaf ini, selain kita bisa nyaman di dunia, dan kita juga punya tabungan di akhirat nanti gitu. Karena memang janji Allah itu tidak pernah ingkar ya. Saya selalu ingat dengan kata-kata itu, karena apabila kita diberikan suatu nikmat, apabila kita bersyukur dan memberikan nikmat itu, maka Allah akan memberikan nikmat itu yang berlimpah-limpah seperti itu. Dan memang kadang-kadang kita juga memang selalu sedekah ataupun memberikan suatu zakat itu untuk kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu yang akan berlipat-lipat ganda seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sedikit ada cerita bahwa saya juga mendapatkan suatu mukjizat ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang saya tuh tidak menyadari, dan baru-baru sekarang ini menyadari. Dulu saya ada tumor ada lipom di atau ganglion ya di tangan saya ini, dan tiba-tiba saya sudah melakukan operasi ya 3 kali itu saya diinsisi ya, lipom atau ganglion saya itu timbul kembali karena saya ada keloid, jadi saya nggak berani operasi besar, jadi saya hanya operasi kecil di aspirasi saja. Terus tiba-tiba saya 1 minggu lalu melihat loh, kok tumor itu sudah tidak ada lagi, ganglion itu sudah tidak ada lagi, karena saya sudah pasrah ya, sudahlah kalau misalnya memang timbul-timbul lagi,
ya saya pasrahkan sama Allah, ya udah yang penting penyakit itu tidak mengganggu saya, dan sama saya bisa beraktivitas, praktek dengan tanpa halangan dari ganglion tersebut, ya saya sudahlah pasrah aja, saya tidak mau operasi lagi. Dan tiba-tiba suatu saat saya tersadarkan bahwa ganglion itu tidak ada gitu. Masya Allah, itu bukan suatu mukjizat ya, menurut saya tuh bahwa mukjizat tuh benar-benar nyata gitu. Makanya dari sejak itu saya tuh tergerak gitu, hati itu lebih sering bersedekah, lebih sering berzakat ya, terus kurban dengan lebih daripada sebelumnya seperti itu. Dan dengan program wakaf ini saya makin terketuk hatinya ya, supaya saya tuh mempunyai tabungan di akhirat nanti, karena Allah sudah memberikan begitu luar biasa limpahan rahmat dan mukjizat kepada saya, sehingga saya tuh makin yakin bahwa Allah itu sayang dan Allah itu tidak pernah ingkar dengan janji-janjinya seperti itu. Sehingga saya memantapkan diri kemarin hari Jumat ya, Jumat penuh berkah juga, saya untuk mengikuti program wakaf ini, dan saya mengambil wakaf yang 1 miliar untuk Kampung Maghfirah, dan ada juga yang 1.250.000 untuk wakaf warisan untuk kedua orang anak saya perempuan. Jadi ya semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan yang pasti saya tertarik sekali untuk wakaf di Kampung Maghfirah adalah karena saya tahu banget ya tentang Maghfirah ini, karena saya juga berhaji di Maghfirah dengan pimpinan Ustadz Hatta, dan saya tahu sekali bahwa Kampung Maghfirah itu akan mempunyai program yang sangat luar biasa bagus untuk ahli-ahli tafsir Quran, untuk hafiz-hafiz penghafal Al-Quran, dan untuk ibadah, dan banyak sekali manfaatnya yang saya sangat yakin akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti itu. Jadi makanya saya memantapkan diri untuk wakaf 1 miliar ini di Kampung Maghfirah. Walaupun memang saya tidak langsung mewakafkan dalam nominal besar seperti itu, dan alhamdulillahnya ada program kuantum ini yang memudahkan kita yang mempunyai niat mulia, niat tulus, niat ikhlas untuk berwakaf dimudahkan, sehingga apa yang saya ceritakan, kepingin wakaf di suatu tempat untuk amalan ibadah yang terbaik, itu bisa terlaksana seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadikan seperti entrepreneur ya, sebagai toladan bagi para calon-calon wakif ini bisa mengikuti program ini yang sangat luar biasa. Karena tadi seperti Ustadz Zul bilang bahwa untuk wakaf ini itu kan sifatnya dunia dan akhirat. Jadi kita punya tabungan di akhirat yang akan selamanya tuh membantu kita dalam timbangan hisab kita, dalam nanti kita baik untuk orang tua kita, baik untuk kita sendiri, baik untuk keluarga kita, bisa sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin itu saja testimoni saya, dan mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk bisa mengikuti program sebagai wakif di program Kuantum yang menurut saya sangat bagus sekali. Seperti itu. Alhamdulillah. Allah, luar biasa nih Bu Dr. Ratna ya. Apa yang disampaikan tadi saya amazing gitu ya, dan mudah-mudahan niat mulia Dr. Ratna ya Bu Hajah ya, Allah mudahkan ya, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Bapak Ibu semua ya, terima kasih Dr. Ratna sekali lagi ya Bu Hajah. Ya sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Dan hari Minggu siang ini menjadikan manfaat bagi kita semua yang hadir dalam Zoom ini. Amin ya rabbal Alamin. Amin. Baik Bapak Ibu semua ya, yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini semua. Ya insya Allah kita bisa konsultasikan nanti langsung aja japri kami ya Bapak Ibu ya, atau yang mengundang kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua bila ada yang mau ditanyakan. Sekian, mari kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.